Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan kedua dengan topik pembahasan yaitu skema pembangkit listrik tenaga air. Oke, saya langsung saja. Seperti biasa, ini adalah kontrak kuliah online kita ya. Bisa teman-teman baca di Kolabor. Lalu ini singkat deskripsi tentang mata kuliahnya dan komposisi penilaian. Ini daftar referensi dan mata kuliah pendukung dari tenaga air ini. Nah, ini adalah RPS kita selama 1 semester. Dan pada kali ini kita masuk ke pembahasan kedua atau pertemuan kedua, yaitu mengenai skema pembangkit listrik tenaga air. Langsung saja pada topik kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai teori dasar pembangkit energi air, lalu ada tentang daya listrik, energi listrik, skema pembangkit listrik tenaga air, serta yang terakhir kriteria teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga air. Serta nanti di akhir materi akan ada contoh soal dan ada soal tugas yang harus diselesaikan teman-teman seperti itu. Kita masuk pada teori pertama atau teori dasar pembangkit energi air. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pembangkit listrik tenaga air itu diubah ya, energinya dari air itu menjadi listrik. Jadi energi air yang bisa berupa kecepatan air yang jatuh dengan ketinggian tertentu. Nah, dari air yang jatuh tersebut, dari ketinggian tertentu, dapat memutar turbin. Nah, turbin itu yang dihubungkan ke generator sehingga terbentuklah energi listrik. Nah, dalam PLTA ini terdiri dari beberapa bangunan ya. Bangunan itu adalah ada bendungan atau bendung, bangunan pengambilan, saluran pembawa, pipa pesak atau penstock, lalu ada saluran belakang atau trail race. Nah, kalau kita lihat di sini ada skemanya atau ada gambar mengenai jaringan yang ada di PLTA. Jadi di awalnya itu adalah reservoir ya, atau waduk, air di waduk. Ini adalah air. Lalu ini adalah dam atau bendungan. Jadi dari air yang dipendung, ini akan menjadikan suatu tambungan seperti danau gitu ya, atau sering disebut waduk atau reservoir. Nah, dari air yang dipendung ini, lalu di sini ada pipa di bawah dam atau di dekat dam bendungan seperti itu. Biasanya ada pipa, di situ ada intake-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah intake-nya. Intake ini digunakan untuk mengambil air atau supaya air bisa masuk melalui intake ini. Jadi air masuk lewat sini. Nah, ini ada yang namanya control gate atau pintu pengatur. Jadi ketika pintu dibuka, air dari waduk ini otomatis akan masuk melalui penstock atau pipa pesat. Jadi ketika kontrol gate dibuka, air masuk melewati pipa pesat atau penstock. Nah, dari air yang masuk ini pasti air tersebut mengalir dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatan itu tergantung dari ketinggiannya, ketinggian waduk dengan turbinnya. Nah, di sini dari air yang mengalir ini masuk ke areal turbin. Dari air yang mengalir dengan cepat itu bisa memutar turbin. Nah, kecepatan turbin saat memutar itulah yang bisa menggerakkan generator. Nah, generator inilah yang menghasilkan namanya energi listrik ya. Lalu disimpan di transformer, lalu dari transformer ini dialirkan menggunakan power lines atau seperti tiang-tiang listrik ya, jaringan penyaluran listrik. Nah, ini biasanya rumah generator atau transformer itu disebut dengan powerhouse. Nah, tadi air yang sudah memutar turbin ini kemana mengalir airnya? Airnya itu mengalir melewati outflow yang nantinya akan kembali ke sungai. Seperti itu. Ini adalah skema pada umumnya pembangkit listrik tenaga air seperti itu. Nah, di sini
ada beberapa teori dasar yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama, teori dasarnya yang digunakan adalah persamaan Bernoulli. Nah, di sini persamaan Bernoulli ada tinggi energi, ada elevasi, ada tinggi tekan, ada tinggi kecepatan. Nah, kalau kita lihat gambar yang ada di sebelah sini, pasti kita harus mengingat yang sudah dipelajari terdahulu di mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika. Jadi di sini ada persamaan Bernoulli yang terdiri dari, ini adalah Z. Z itu adalah elevasi. Jadi ini ada dua titik A dan titik B. Nah, di titik A ini pada elevasi berapa sih? Nah, itu adalah nilai Z-nya. Nah, di titik A ini kita bisa mengetahui tinggi tekan sebesar P per gamma. P per gamma yang ada di sini. Lalu kita bisa mengetahui tinggi kecepatan, yaitu berdasarkan V kuadrat per 2G yang ada di sini. Nah, dari situ, dari pertambahan elevasi, tinggi tekan, dan tinggi kecepatan, itu adalah yang dinamakan tinggi energi, yaitu seperti pada gambar ini. H itu adalah tinggi energi. Nah, di sini persamaan Bernoulli kita bisa membandingkan. Ini ada dua titik A dan titik B. Nah, di sini antara tinggi energi titik A dan titik B itu adalah sama. Sedangkan yang beda itu adalah elevasi, tinggi tekan, dan tinggi kecepatannya itu berbeda. Namun memiliki tinggi energi yang sama. Jadi kita bisa membuat persamaan seperti ini ya. Jadi tinggi energi itu adalah Z. Z itu elevasi, ditambah V per gamma adalah tinggi tekan, ditambah V kuadrat per 2G adalah tinggi kecepatan. Nah, ini bisa juga kita lihat di sini, kita meninjau dua titik, yaitu titik A dan titik B, di mana tinggi energi pada titik A itu sama dengan tinggi energi di titik B, namun nilai elevasi, tinggi tekan, dan tinggi kecepatannya berbeda. Nah, ini adalah teori dasar ya yang digunakan dalam perencanaan PLTA. Nah, dari teori ini kita mendapatkan yang namanya energi potensial. Nah, di sini teori dasar yang lainnya adalah mengenai energi potensial. Nah, energi potensial itu satuannya adalah joule. Nah, di sini yang mempengaruhi energi potensial adalah massa dari suatu benda dan ketinggian benda tersebut jatuhnya tuh tingginya berapa meter seperti itu. Nah, di sini massa bisa bermacam-macam, bisa air atau benda-benda yang lainnya. Untuk khusus di PLTA ini massanya adalah air gitu. Nah, di sini massa adalah energi potensial adalah massa kali gravitasi kali H. H ini adalah tinggi jatuhnya. Jadi misalnya ini air yang ada di titik ini adalah dasarnya. Nah, elevasinya atau tingginya itu berapa antara air hingga dasar ini. Nah, itu adalah nilai H. Jadi semakin tinggi nilai H-nya, maka akan semakin besar energi potensialnya. Seperti itu. Nah, dari persamaan Bernoulli dan energi potensial yang sudah kita simak tadi, kita bisa masuk ke persamaan atau untuk menghitung daya listrik. Nah, di sini daya listrik itu EP ya. Ini masih rumus yang tadi, energi potensial sama dengan M kali G kali H. Nah, kalau kita ingat materi sifat-sifat zat cair di mekanika fluida itu kita bisa simak kembali ya, bahwa massa itu adalah volume dikali rapat massa atau rho. Volume kali rho itu adalah massa. Nah, di sini kita jabarkan lagi. Sedangkan volume itu bisa kita jabarkan adalah debit dikali waktu. Volume satuannya meter kubik, sedangkan debit itu meter kubik per detik dikalikan T detik. Jadi sama ya, volume sama dengan Q kali T. Dikalikan rho kali G kali H. Jadi energi potensial sama dengan debit dikali waktu, dikali rapat massa, dikali gravitasi, dikalikan H atau tinggi benda dari suatu bidang referensi. Nah, dari persamaan energi potensial bisa kita masukkan ke persamaan daya listrik. Sedangkan rumus atau persamaan dari daya listrik itu adalah V sama dengan E
per T. E itu adalah energi listrik, itu rumusnya heterokihat, sedangkan per T itu adalah waktunya. Nah, di sini kita bisa coret T-nya ya. T-nya kita coret, sehingga ketika disederhanakan menjadi daya listrik sama dengan debit kali rapat massa kali gravitasi kali tinggi benda dari suatu bidang referensi atau H. Nah, di sini ini adalah satuannya watt ya dari sini. Nah, ketika kita bentuk sederhanakan lagi atau kita keluarkan nilainya, seperti misalnya gravitasi itu kan nilainya 9,81, sedangkan rapat massa dari air itu adalah 1000. Kita kalikan menjadi 1810 dikalikan Q-nya tetap sama, kita tulis Q dan H-nya juga kita tulis. Nah, di sini ada efisiensi. Ini adalah lambang dari efisiensi. Efisiensi ini kita isi nanti adalah efisiensi dari turbin dan efisiensi dari generator. Seperti diketahui di sini, efisiensi dari turbin itu kisaran nilainya 0,8 hingga 0,9, sedangkan efisiensi dari generator adalah 0,9 sampai 0,97. Ini salah ketik ya. Nah, ini adalah harusnya kurung bukan 0. Jadi 0,9 sampai 0,97. Nah, setelah kita kali efisiensi, inilah sudah terbentuk ya rumus dari daya listrik, yaitu 1810 Q kali H kali efisiensi ini dalam satuan watt. Sedangkan biasanya kalau daya listrik dalam PLA hitungannya adalah kilowatt, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 9,81 kali Q kali H kali efisiensi. Nah, ini adalah rumus daya listriknya. Terus selanjutnya kita masuk ke energi listrik. Nah, ini adalah rumus energi listrik. Jadi tadi kalau menghitung daya listrik adalah E per T, kalau kita cari energinya tinggal dibalik aja, yaitu energi sama dengan T kali T, atau P daya listrik, T itu waktunya. Nah, di sini ketika kita konversi dalam detik ya, jadi P kali T, T-nya kita konversi dari jam ke detik, jadi kita ubah ke 3600. Lalu di sini kita jabarkan lagi di bawahnya, P sama dengan P kali T sama dengan P. P itu sama seperti rumus sebelumnya ya, yaitu Q kali rapat massa kali G kali H kali T. Nah, T-nya ini masih kita tulis T waktu dibagi dengan 3600 supaya satuannya kembali ke jam gitu ya. Jadi kita kalikan dan ketemu hasilnya adalah 9810 Q kali H dalam satuan watts hour atau dalam satuan jam. Ketika kita ubah ke kilowatt hours, maka menjadi 9,81 Q kali H kali debit kali tinggi. Seperti itu. Ini adalah teori dasar ya yang diaplikasikan pada pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya kita masuk ke skema pembangkit listrik tenaga air. Nah, di skema ini kita bisa lihat sama seperti yang sudah dijelaskan di depannya. Di sini ada waduk atau kolam tampungan air. Di sini ada intake-nya, airnya masuk dengan debit tertentu. Dari debit ini dapat memutar turbin. Dari turbin ini menggerakkan generator. Dari generator menghasilkan energi listrik. Nah, dari air yang sudah melewati turbin keluar melalui saluran pembuang atau draft tube. Lalu ada tailwater dan akhirnya kembali ke sungai. Nah, di sini kita bisa lihat di sini air dari waduk dialirkan melalui pipa pusat dengan debit Q dan head H. Head itu adalah H yang ada di sini ya. Jadi Q itu adalah debit yang melalui pipa saluran pembawah yang ada di penstock atau pipa pusat. Itu adalah debit yang digunakan. Sedangkan H itu adalah beda tinggi atau beda elevasi antara permukaan air yang ada di waduk yang ada di sini dengan permukaan air yang ada di draft tube atau tail race yang ada di bawah sini. Ini permukaannya, elevasinya berapa, kita kurangi ya, nanti akan ketemu nilai H.
Ini adalah tinggi H yang digunakan untuk menghitung P dan E atau daya listrik dan energi listrik. Jadi perputaran turbin dihubungkan dengan generator, dari generator menghasilkan listrik. Dan sedangkan beda elevasi atau nilai H itu didapat dari pengurangan elevasi di permukaan air yang ada di waduk dengan elevasi permukaan air yang ada di tailwater ini. Seperti itu. Ini adalah skema PLTA-nya. Kita lanjut ke kriteria teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga air. Jadi daya listrik yang dibangkitkan atau dihasilkan dari PLTA itu adalah tergantung dari debit dan tinggi jatuh. Debit itu Q-nya, sedangkan tinggi jatuh itu H-nya. Jadi tergantung dari dua hal tersebut. Kalau kita lihat di sini ada dua jenis bendungan ya. Yang pertama adalah bendungan yang ada di hulu dan ada bendungan yang ada di hilir sungai. Jadi ini adalah di hulu sungai, ini di hilir sungai. Kalau kita melihat di sini, di sungai bagian hulu, kalau kita lihat di hulu itu kan di daerah perbukitan atau pegunungan, pasti daerahnya penuh dengan bukit-bukit gitu ya, kemiringannya cukup curam, lalu juga jalannya pun juga kebanyakan naik turun seperti itu, sehingga konturnya itu sangat besar, tinggi gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat bendungan di bagian hulu sungai seperti pada gambar di atas ini adalah contoh bendungan yang ada di Semarang ya, di Jatibarang. Ini berada di wilayah hulu sungai. Sungainya adalah Sungai Kreo. Nah di sini kemiringan lahannya kalau kita lihat cukup besar ya. Seperti ini adalah bendungannya, lalu ini adalah sungainya, kan dia cukup curam kalau kita lihat ya, cukup miring gitu. Jadi kemiringan lahannya besar kalau di bagian hulu. Lalu daerah tangkapannya kecil. Kenapa kecil? Karena masih di hulu biasanya debitnya itu kecil ya. Seperti kita lihat daerah tangkapan alir itu adalah daerah yang tergenang oleh air. Ini kan daerah yang tergenang oleh air, kita bisa lihat di sini. Nah itu relatif lebih kecil. Debitnya pun juga sama, debitnya kecil, sedangkan head atau tinggi jatuh itu besar. Head atau H-nya itu besar. Seperti kita lihat di sini, head itu kan beda elevasi antara air yang ada di waduk dengan air yang ada di PLTA ini ya, di tailwater di PLTA. Nah itu elevasinya pasti akan tinggi. Kalau kita lihat di sini kan perbedaan tingginya cukup besar ya, antara air yang ada di waduk dengan yang di bawah. Nah, seperti itu. Berkebalikan dengan bendungan yang berada di hilir gitu. Kalau di hilir kemiringannya kecil. Jadi kalau kita lihat ini adalah sungai yang dibendung, ini adalah bendungannya. Nah jadinya antara bendung dengan wilayah hilirnya ini elevasinya kecil sehingga kemiringannya kecil. Namun daerah tangkapan hujannya besar. Jadi daerah airnya, tangkapan air atau luas kolamnya ini besar dengan debit yang besar. Namun head atau tinggi jatuhnya kecil. Jadi elevasi air yang ada di kolam dengan yang ada di PLTA itu kecil. Nah ini adalah perbandingan antara bendungan yang ada di hulu sungai dan di hilir sungai. Jadi besarnya daya listrik itu tergantung dari debit dan tinggi jatuh. Oleh karena itu kita lebih sering melihat PLTA itu dibangun pada bendungan yang lokasinya di daerah yang masih di pedesaan gitu ya. Misalnya daerah-daerah pegunungan seperti Sumedang, lalu daerah Bandung dan sekitarnya seperti itu. Jadi lebih ke daerah yang wilayahnya cukup tinggi gitu elevasinya. Ini kriteria teknis yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini ada dua titik ya, titik A dan titik B. Titik A itu adalah lokasi yang akan dibangun bendungan, sedangkan titik B itu adalah lokasi yang akan digunakan untuk membuat PLTA-nya. Nah, di sini debit sungai atau Q itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari data hidrologi ya. Data hidrologi atau kita juga bisa langsung mengukurnya di lapangan atau di sungai. Di sungai kita ukur menggunakan alat ukur debit, ataupun juga bisa dibandingkan dengan
perhitungan debit dengan analisis hidrologi, dengan data hidrologi. Sama seperti saat kita mempelajari hidrologi ya pada semester 4 atau semester 5 gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan debitnya digunakan berdasarkan analisis hidrologi yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Nah, sedangkan head atau tinggi jatuhnya atau nilai H-nya itu tergantung dari topografi lokasi PLTA. Kalau kita lihat di peta topografi ini adalah garis-garis kontur. Nah, semakin rapat garisnya itu pasti kemiringannya semakin curam. Jadi kalau kita lihat di sini, di titik A, itu adalah sungai yang berada pada elevasi 325 meter. Dalam peta tersebut, di titik B ini adalah 115 meter. Dengan demikian, beda elevasi antara titik A dan titik B adalah 210 meter. Nah, ini merupakan head kotornya atau tinggi jatuh secara kasarnya dari titik A dan titik B itu adalah 210 meter. Nah, ini nanti ketika kita ingin merencanakan, jadi dari peta topografi yang sebelumnya ini kita renggangkan. Kalau ini kan jarak antar konturnya kecil-kecil ya, hampir 10 meter. Nah, ini kita buat renggangkan, jadi antara garis konturnya ini adalah 50 meter, sehingga lebih mudah ketika kita ingin merencanakan suatu bangunannya. Contohnya seperti ini, tadi ada titik A di sini dan ada titik B. Titik A ini direncanakan akan dibuat bendung, sedangkan PLTA-nya berada di titik B. Nah, di titik A ini akan dibangun bendung untuk mengalihkan debit sungai melalui saluran pembawah. Nah, saluran ini memiliki kemiringan kecil. Jadi sekitar 325 meter ini adalah panjang saluran pembawah. Jadi garis yang putus-putus ini. Titik A, dari titik A hingga titik C. Nah, kemiringan saluran ini antara 0,005 sampai 0,01. Nah, dari kolam penenang yang ada di titik C, maka direncanakan penstock atau pipa pesat menuju powerhouse. Nah, powerhouse inilah adalah titik B. Nah, dalam menentukan posisi penstock atau pipa pesat, dicari peta kontur yang rapat, yaitu antara titik C dan titik B. Jadi kalau kita lihat di sini, titik C dan titik B ini kan peta konturnya rapat, garis konturnya rapat ya. Sehingga dari garis kontur yang rapat ini pastikan kemiringannya cukup curam. Kalau kemiringannya cukup curam berarti makin tinggi, beda tingginya makin besar, sehingga bisa memperbesar daya listrik yang dihasilkan gitu. Sehingga daerah yang terjal diperoleh penstock yang pendek. Jadi selain mendapatkan nilai H yang besar, juga pipa pesat atau penstock yang direncanakan pun juga makin pendek seperti itu. Ini adalah kriteria teknisnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sini ada contoh soal. Yang pertama adalah suatu PLTA dengan debit 5 meter kubik per detik dan tinggi jatuh atau H sebesar 100 meter. Beroperasi selama 250 hari dalam 1 tahun. Ini ada nilai efisiensi turbin 0,85 dan efisiensi generator 0,9. Kehilangan tenaga pada penstock adalah 10% dari head. Head ini adalah nilai H-nya ya, jadi ada kehilangan tenaga atau kehilangan energi. Ini kehilangan energi sama seperti ketika belajar McFlow dan hidrolika gitu ya. Jadi nilai H-nya itu akan dikurangi dengan head 10% ini gitu. Lalu yang ditanyakan adalah berapa tenaga listrik yang dibangkitkan, hitung pula energi listrik dalam 1 tahun. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama kita hitung adalah menentukan debit dan tinggi efisien. Debit udah diketahui sebesar 5 meter kubik per detik, sedangkan tinggi efisiennya belum diketahui. Jadi tinggi efisien itu didapat dari tinggi jatuh 100 ya, 100 meter dikurangi dengan kehilangan tenaga atau kehilangan energi. Jadi di sini nilai HF atau kehilangan tenaga adalah
10% dikali dengan 100 itu tinggi jatuh, jadi ada 10 meter. Jadi kehilangan tenaganya atau kehilangan energinya sebesar 10 meter. Jadi tinggi efisiennya adalah tinggi jatuh 100 meter dikurangi dengan tinggi kehilangan energi sebesar 10 meter, sehingga tinggi efisiennya adalah 90 meter. Dari nilai tersebut kita bisa menghitung daya listriknya menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu 9,81 dikalikan debit sudah diketahui, hanya H efisiensi, dan ini adalah efisiensi dari turbin dan generator. Kita masukkan, ketemu nilai daya listrik atau tenaga listrik adalah sebesar 3,377 megawatt atau 3.377 kilowatt. Nah, dari nilai tenaga listrik kita bisa menghitung energinya. Energinya listrik sebesar daya listrik dikalikan waktunya. Kita masukkan nilai daya listriknya dan waktunya. Waktunya di sini adalah selama 250 hari. Jadi kita kalikan dulu ya. Selama 1 hari itu kan 24 jam dikali 250 hari, sehingga ketemu di sini bahwa setahun itu nilainya adalah 20 juta ya, maaf, 20.262.555 kilowatt hours. Nah, ini tadi energi listriknya. Jadi kalau energi listrik satuannya kWh, kalau daya listrik satuannya kW, seperti itu. Ini adalah contoh soalnya. Sekarang di sini ada soal tugas yang bisa kalian kerjakan selama seminggu ini. Contoh soal tugasnya adalah seperti ini. Jadi PT Jaya berencana membangun PLTA Jaya dengan energi yang dihasilkan dalam 1 bulan. Jadi kalau tadi 1 tahun, kalau ini 1 bulan adalah sebesar 25.000 kWh, 25 juta kWh. Dalam 1 bulan PLTA direncanakan beroperasi selama 25 hari. Jadi tidak 30 hari tapi 25 hari ya, dalam 1 bulan. Nah, dari peta topografi bahwa didapat bahwa tinggi jatuh diperkirakan sebesar 85 meter, sedangkan nilai efisiensi turbin 0,85, generator 0,9. Yang ditanyakan adalah hitunglah debit yang diperlukan untuk merealisasikan perencanaan PLT Jaya tersebut. Jadi untuk merealisasikan 25 juta kWh ini dibutuhkan debit sebesar berapa meter kubik per detik. Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, di sini ada sketsa PLTA dengan waduk. Nah, di sini ada bagian-bagian yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya ya, ada waduk, ada pipa pesat, ada turbin, generator, sungai, tailrace, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian tentukan mana sih pipa pesat, mana sih bendungan pada titik-titik yang ada di bawah ini. Jadi kalian gambar terlebih dahulu, lalu kalian beri keterangan bagian-bagian yang kosong ini. Nah, tugas tersebut kalian kerjakan di selembar kertas, beri nama dan NIM. Lalu dari tugas tersebut kalian foto atau scan. Setelah kalian foto atau scan, lalu bisa di-upload ke link OneDrive yang telah disediakan ya di menu kolabor, yaitu di tugas pertemuan 2. Nah, ini tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Jumat 25 September 2020. Oke, untuk pertemuan 2 kali ini saya kira cukup sekian materinya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi yang ada di Kolabor. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.